Ironi kemenangan Fabio Di Giannantonio di main Race MotoGP Qatar 2023. Fabio Di Giannantonio membuat kejutan saat main Race MotoGP 2023 Qatar. Pembalap Gresini Racing itu berhasil meraih kemenangan perdana dalam karirnya di kelas utama dalam balapan yang digelar pada Senin, 20 November 2023, dini hari WIB. Di Gia sukses mengungguli Francesco Bagnaia yang menuntaskan balapan di posisi kedua. Capaian mengesankan di main Race MotoGP Qatar 2023 diikuti dengan ironi yang saat ini dialami oleh Fabio Di Giannantonio. Pembalap asal Italia itu masih belum memiliki tim untuk berkompetisi di MotoGP 2024 karena Gresini Racing sudah memutuskan mengontrak Marc Marquez selama 1 musim pada tahun depan. 1. Fabio Di Giannantonio finish kedua saat sprint Race GP Qatar 2023. Fabio Di Giannantonio menjalani pekan balap GP Qatar 2023 dengan baik. Ia mampu meraih posisi start kedua dengan catatan waktu 1 menit 51,829 detik. Di Gia hanya berselisih 0,067 detik dari Luca Marini yang meraih pole position. Posisi start kedua dimanfaatkan Di Gia dengan baik saat sprint Race. Ia sukses finish kedua di belakang Jorge Martin dengan jarak 0,391 detik. Itu menjadi kali pertama bagi Di Gia finish di zona 3 besar saat sprint Race. 2. Fabio Di Giannantonio berhasil mengungguli Francesco Bagnaia saat main Race GP Qatar. Penampilan oke saat sprint Race mampu dilanjutkan Fabio Di Giannantonio ketika main Race. Meski sempat melorot ke posisi keempat pada lap kedua, Di Gia mampu kembali ke posisi kedua pada lap kelima setelah menyalip Luca Marini. Di Gia terus membuntuti Francesco Bagnaia yang memimpin jalannya balapan. Di Gia akhirnya berhasil menyalip Bagnaia pada lap 19. Posisi pertama dapat dipertahankan pembalap bernomor motor 49 itu hingga bendera Cekueret dikibarkan. Di Gia finish dengan keunggulan 2,734 detik dari Bagnaia. Ini menjadi akhir pekan yang luar biasa. Balapan itu menakjubkan. Aku punya sejumlah kecepatan, saat aku berada di belakang Bagnaia, aku tahu dia bisa memiliki banyak hal. Saat pertengahan balapan, aku sejujurnya sedikit kesulitan dengan ban depanku. Namun, aku melihat dia juga melakukan sedikit kesalahan. Jadi, aku pikir ada kesempatan dan kami melakukannya, ungkap Di Gia dilansir Motorcycle Sports. 3. Kemenangan saat main Race GP Qatar jadi bukti Fabio Di Giannantonio belum habis. Kemenangan di main Race GP Qatar menjadi pembuktian bahwa performa Fabio Di Giannantonio belum habis. Pembalap berusia 25 tahun itu menyebut pencapaiannya di Lusail International Circuit sebagai sebuah penebusan. Selain itu, Di Gia juga mempersembahkan kemenangannya kepada orang-orang yang meragukan kemampuannya saat berkiprah di kelas MotoGP. Ini adalah penebusan yang nyata. Ini adalah sebuah balas dendam yang jelas untuk diriku dan juga untuk semua orang yang meragukanku. Kami melakukannya. Kami adalah pemenang balapan MotoGP, tegas Di Gia dikutip Motorcycle Sports. 4. Fabio Di Giannantonio bercerita soal nasibnya untuk MotoGP 2024. Kemenangan Fabio Di Giannantonio di main Race MotoGP 2023 Qatar tak diikuti dengan kabar baik lainnya. Di Gia secara terang-terangan menyebut peluangnya bertahan di MotoGP sudah tertutup. Itu didasarkan atas berita terbaru yang dirinya terima selepas pekan balap GP Malaysia perihal masa depannya di kejuaraan. Aku ingin jujur dan mengatakan satu hal. Setelah GP Malaysia, sesuatu tentang masa depanku terjadi dan itu bukanlah hal bagus. Jadi, aku pulang ke rumah dengan banyak kemarahan. Tetapi dalam hal yang positif, aku berkata 2 atau 3 kali kepada keluarga dan temanku bahwa aku akan menang di Qatar. Teman-temanku bilang, jangan katakan itu, pergi ke sana dan bekerjalah. Namun, aku bilang akan memenangi balapan dan akan melakukannya. Akan tetapi, Anda harus melakukan sejumlah hal dengan baik dan mewujudkannya. Itu tidak mudah. Tetapi kami melakukannya, cerita Di Gia dikutip Crash. Fabio Di Giannantonio setidaknya bisa berbangga atas pencapaiannya di GP Qatar. Kemenangan yang sudah dinantikannya sejak debut di MotoGP pada 2022 akhirnya terwujud. Ini tentu menjadi momen menggembirakan walau nasibnya musim depan masih jadi tanda tanya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bagnaia ketakutan setelah nyaris tabrakan dengan Di Giannantonio. Pemimpin klasemen MotoGP, Francesco Bagnaia, mengaku insiden di tikungan 1 dengan Fabio Di Giannantonio di Grand Prix Qatar membuatnya ketakutan di lap-lap terakhir. Bagnaia memimpin sebagian besar balapan Minggu, 19 November 2023, di sirkuit Losail yang berlangsung selama 22 lap, tetapi disalip oleh Di Giannantonio pada lap ke-19. Mencoba menyalip lagi, pembalap Ducati itu mendapati dirinya terseret slipstream Di Giannantonio dan hampir menabrak bagian belakang motor rider Gresini di tikungan 1 pada awal lap ke-20. Pecco melebar ke area run-off dan membiarkan lawannya lolos untuk meraih kemenangan perdananya. Jadi runner-up, ia menambah gap jadi 21 poin dari Jorge Martin, yang direpotkan dengan ban. Itu sangat menakutkan dan 2 lap berikutnya saya benar-benar takut, kata Bagnaia. Saya berkata pada diri saya sendiri, sekarang saya harus menyelesaikan balapan tanpa mengambil risiko, karena P2 baik-baik saja, jujur saja. Tapi kemenangan itu sangat berarti, tidak hanya untuk kejuaraan tapi juga untuk saya karena setelah periode ini, memenangi balapan sangat penting. Tapi bagaimanapun juga, kami menunjukkan kecepatan yang luar biasa dan ini fantastis. Bagnaia menambahkan bahwa ia tidak sepenuhnya senang dengan balapannya dan mengakui bahwa Di Giannantonio lebih cepat darinya. Senang tapi tidak senang 100%, jujur saja, ia melanjutkan, saya melakukan apa yang saya harapkan dari diri saya sendiri kemarin. Kemarin, saya mengharapkan kecepatan seperti ini, namun saya tidak bisa melakukannya. Semuanya berjalan sempurna dan sejak awal saya mencoba untuk mendorong, saya mencoba untuk melakukan balapan yang ideal. Dan senang rasanya bisa kembali memimpin dan mendorong serta melakukan kecepatan saya. Sudah lama saya tidak melakukan ini, jadi, untuk itu saya sangat senang. Saya tidak senang karena saya sudah melakukan kesalahan yang sama seperti hari ini. Pada 2021, saya melakukan hal yang sama dengan Johann Zarco. Jadi, saya tidak senang untuk itu karena biasanya saya belajar dari kesalahan saya. Tapi, saya tidak menyangka hisapan dari slipstreamnya sebesar ini. Tapi bagaimanapun juga kami harus senang. Ia tampil fantastis sepanjang akhir pekan dan hari ini kecepatannya lebih cepat dari saya. Pecco mengungkapkan bahwa ia tidak diberi informasi mengenai posisi Martin, saingan beratnya, dalam balapan tersebut. Dengan mengatakan, saya berharap ia berada di urutan keempat, tetapi saya tidak tahu bahwa ia berada di posisi ke-10. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bos Gresini menyesal, pecah sang juara, Fabio Di Giannantonio makin berambisi usai raih kemenangan perdana. Pembalap Gresini Racing, Fabio Di Giannantonio, semakin meningkatkan ambisinya untuk balapan selanjutnya setelah meraih kemenangan perdana di MotoGP pada Grand Prix Qatar di sirkuit internasional Lusail, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Di Giannantonio tampil dominan dengan finish di posisi pertama, mengungguli pemimpin klasemen Francesco Bagnaia. Rider asal Italia itu menunjukkan performa cemerlang sejak sesi kualifikasi, finish di posisi kedua, dan melanjutkannya dengan menjadi runner-up pada balapan sprint. Puncaknya adalah kemenangan di balapan utama, di mana ia berhasil menyalip Bagnaia dan finish dengan keunggulan 2,734 detik. Dengan kemenangan ini, pembalap nomor 49 itu kini berada di posisi ke-12 pada klasemen sementara MotoGP dengan 134 poin. Di Giannantonio mengungkapkan kepuasannya atas kinerja tim dan menyatakan ambisinya untuk terus bersaing di balapan berikutnya, yang akan berlangsung di Valencia. Saya sangat menginginkan kemenangan ini, namun itu tidak mudah. Kami benar-benar tidak ingin melakukan kesalahan apapun saat bertarung dengan Pecco Bagnaia. Saya melakukan umpan bersih dan mendapatkan kepuasan yang luar biasa, ungkap Di Giannantonio, dikutip dari keterangan resmi Gresini Racing. Mengenai jalannya balapan, pembalap dengan nomor tanda pagar 49 itu tampil sempurna untuk keseluruhan 22 lap saat ia menyalip rekan satu timnya terlebih dahulu Alex Marquez sebelum akhirnya menyalip pole sitter Luca Marini, Muni VR46. Dengan 5 lap tersisa, Di Giannantonio pun akhirnya menyempurnakan dominasinya saat menyalip Bagnaia dengan epik. Ia kini berada di posisi ke-12 pada klasemen sementara dengan 134 poin.
Hari ini motornya sempurna dan saya harus berterima kasih kepada tim atas kerja gila yang telah dilakukan. Kami akan mencoba lagi di Valencia, kata pembalap yang akrab dipanggil di Gia tersebut. Sementara itu, Alex Marquez finish di posisi ke-6 pada MotoGP Qatar. Alex memiliki peluang untuk melaju lebih cepat, namun ia menghabiskan banyak waktu bertarung dengan Brad Binder, Red Bull KTM, saat memperebutkan posisi 5 besar. Kami memperbaiki masalah kemarin, tetapi saya kesulitan dalam pertarungan dengan Binder dan itu menghabiskan banyak waktu, kata Alex. Kendati demikian, ini menjadi hasil penting lainnya bagi sang pembalap Spanyol yang kini berada di peringkat 10 klasemen dan hanya terpaut 2 poin dari Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Kami menjalani balapan dengan baik, tapi hari ini Fabio, di Gian Antonio, benar-benar hebat, jadi selain pujian kepadanya kami juga akan belajar sesuatu dari sisinya agar bisa terus berkembang. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.